Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Septi Anggriani Suprito dengan NIM 0520703995, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Serang. Dalam video kali ini, saya akan mempraktikkan tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman sebagai berikut. Buatlah sebuah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Di sini kasusnya masih sama seperti kasus pada tugas sebelumnya. Di sini yang membedakan yaitu terdapat 3 golongan karyawan, yaitu golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6.500.000, golongan C gaji 9.500.000. Dengan menggunakan array, maka gaji setiap golongan disimpan. Dengan ketentuan jika di input golongan A maka akan mengambil gaji pada array ke-0, jika golongan B maka akan mengambil gaji pada array ke-1, jika di input golongan C maka akan mengambil gaji pada array kedua. Di sini ada buat persen array lembur yaitu 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. 2. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. 3. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika golongan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok dari array sesuai golongan. Dan yang terakhir, jika karyawan lembur di atas 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok dari array gaji sesuai dengan golongan. Berikut, saya akan mengetikkan perintah yang dilakukan untuk membuat sebuah program sederhana pada soal tersebut. Untuk membuat program sederhana perhitungan total penghasilan karyawan dengan menggunakan operator if dan array dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Buka aplikasi Visual Studio Code, kemudian buka folder yang telah dibuat sebelumnya. Setelah folder terbuka, maka kita akan menambahkan file. Untuk nama file bebas, di sini saya menambahkan file dengan gaji karyawan 3.java. Langkah selanjutnya yaitu mengetikkan kode berikut sesuai dengan fungsinya. Setelah selesai mengetikkan semua perintah yang dibutuhkan dalam membuat program aplikasi sederhana Java dengan menggunakan operator if dan array, maka saya akan menjelaskan sedikit mengenai kode tersebut. Program tersebut diawali dengan penggunaan import Java Atwell Scanner yang berfungsi untuk memungkinkan program menerima input dari pengguna melalui keyboard.
Selanjutnya dibuat kelas gaji karyawan 3 yang memiliki metode main sebagai bagian utama yang akan dijalankan pertama kali pada saat program dieksekusi. Di dalamnya terdapat objek scanner bernama input yang digunakan untuk membaca data yang dimasukkan pengguna. Program yang menyiapkan array gaji yang berisi besaran gaji pokok berdasarkan golongan karyawan dan array persen lembur yang berisi persentase upah lembur. Selanjutnya, dideklarasikan beberapa variabel seperti golongan, jam lembur, gaji karyawan, persen gaji lembur, dan total penghasilan untuk menyimpan data masukan serta hasil perhitungannya. Secara umum, bagian kode tersebut difungsi untuk menyiapkan seluruh data dan variabel yang diperlukan sebelum proses perhitungan gaji dan upah lembur dilakukan. Pada bagian ini, program meminta pengguna untuk memasukkan golongan karyawan, yaitu di sini ada golongan A, B, dan C. Input akan diberikan, kemudian diubah menjadi huruf kapital agar program dapat mengenali data dengan mudah tanpa memperhatikan apakah pengguna mengetikkan huruf besar ataupun kecil. Setelah itu, program memeriksa golongan yang dimasukkan dan menentukan gaji pokok yang sesuai berdasarkan data yang tersimpan pada array gaji. Jika golongan yang dimasukkan adalah golongan A, B, dan C, maka program akan mengambil gaji pokok yang sesuai. Akan tetapi, jika pengguna memasukkan golongan selain ketiga pilihan data tersebut, maka program akan menampilkan pesan bahwa golongan tidak valid dan menghentikan proses eksekusi. Program meminta pengguna memasukkan jumlah jam lembur yang telah dilakukan. Nilai yang dimasukkan kemudian disimpan ke dalam variabel jam lembur. Selanjutnya, program menentukan persentase upah lembur berdasarkan jumlah jam lembur tersebut dengan mengambil data dari array persen lembur. Semakin banyak jam lembur yang dilakukan, maka akan semakin besar persentase yang diberikan. Apabila jumlah jam lembur kurang dari 1 jam atau tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka persentase lembur akan bernilai 0. Hal ini menunjukkan bahwa program menghitung besarnya gaji lembur dengan mengalihkan gaji pokok dan dengan persentase lembur yang telah ditentukan. Setelah itu, total penghasilan dihitung dengan menjumlahkan gaji pokok dan gaji lembur. Hasil perhitungan akan ditampilkan ke layar meliputi golongan karyawan, gaji karyawan, jam lembur, persentase lembur, gaji lembur, dan total pendapatan yang diterima. Terakhir, di sini ada input.close, itu digunakan untuk mengakhiri proses input dan menghemat penggunaan sumber daya program. Setelah selesai mengetikkan semua kode atau perintah yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan operator if dan array, di sini kita dapat menyimpan dan menjalankan program. Kita dapat melakukan compile file Java dan pada menu view, dan setelah itu memilih submenu terminal, maka akan muncul tampilannya. Sehingga kita bisa melakukan compile dengan menggunakan perintah berikut, yaitu Java gaji karyawan 3.java, enter, kemudian Java gaji karyawan. Maka tampilannya akan nampak pada seperti di layar tersebut. Setelah selesai melakukan compiler, di sini kita akan muncul tampilan yang berisi mengenai perintah dalam memilih golongan karyawan dan jam lembur. Maka sistem akan mendeteksi total pendapatan yang didapatkan. Berikut merupakan hasil uji coba yang telah dibuat. Di sini ada perintah masukkan golongan karyawan. Di sini saya memilih golongan karyawan A dengan jumlah jam lembur yaitu 3, maka akan menghasilkan golongan hasil perhitungan gaji. Di sini ada golongan karyawan itu A, gaji pokok 5 juta, jam lembur 3 jam, persen lembur itu masuk ke dalam 34%, gaji lembur sebesar Rp1.700.000, dan total pendapatan yang didapatkan yaitu Rp6.700.000. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut valid. Selanjutnya, di sini untuk saya melakukan contoh lain untuk golongan lain, yaitu untuk golongan B dengan jam lembur 2 jam, maka akan menghasilkan hasil perhitungan gaji sebagai berikut. Di sini ada golongan karyawan yaitu B, gaji pokoknya yaitu Rp6.500.000, jam lemburnya 2 jam, persen lemburnya 32%, gaji lemburnya 2 juta, dan total pendapatannya yaitu Rp8.500.000, dan ini merupakan data valid. Untuk kita menguji coba apakah ada golongan yang tidak valid, apakah berhasil dideteksi oleh sistem. Di sini kita lanjutkan untuk masukkan golongan karyawan. Di sini kan adanya A, B, dan C, A, B, C. Nah, di sini saya masukkan golongan D, maka akan muncul tampilan golongan tidak valid. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa golongan karyawan D menyatakan golongan tidak valid karena dalam kode tersebut tidak terdapat data pada array yang sesuai. Sehingga dalam menggunakan program sederhana, kita harus tetap memperhatikan data yang tersedia dengan benar dan jelas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.